Halo, kembali lagi bersama saya Devi di Nexport Media, media partner para eksportir Indonesia. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial, beliau senior saya, dan beliau juga member di Nexport National Export, yaitu Gugula. Nah, beliau ini adalah owner dari Gugula. Selamat datang Pak Johan. Selamat Mbak Devi. Ya, Pak Johan, terima kasih udah datang ke kantor kita finally ini. Ya, Kita coba mau bedah produk. Ini produknya tuh unik dan emang healthy banget, dari gula aren, tapi bukan dibikin dalam seperti gula ya, bukan seperti gula semut yang seperti biasanya, tapi dibentuk liquid. Nah, coba kita belajar dari Pak Johan, apa sih kelebihan dari produk gula aren ini, gula aren cair, dan ini pemberdayaan petani ya Pak ya? Iya, siap. Ya, boleh perkenalkan dulu Pak ke sahabat Nexport Pak. Saya Johan, kami ini dari Gugula. Ada beberapa orang foundernya, kebetulan saya salah satunya. Kemudian ketika kami merintis produk ini, kami melihat bahwa ada beberapa bagian yang bisa terdorong maju. Ya, seperti filosofi kami bahwa berdaya bersama. Wah, ya. Jadi si pihak petani akan berdaya, kita juga memberikan produk yang terbaik ke publik gitu ya. Dan ditambah ini semua dikerjakan tanpa ada pengawet. Terus kemudian kami pastikan ini produknya bersih, clean, dan ini tidak ada campuran sama sekali gula yang lain. Jadi benar-benar healthy produk. Iya, nah, betul, kayak gitulah Mbak. Ini diproduksi di mana Pak? Tempat produksi kami di daerah Pangkalan Jati, Cinere, Depok. Kami kerjakan di sana. Kebetulan ada dua produk dari Gugula, yaitu ada gula aren cairnya dan gula aren semut. Ya, ini yang gula aren semutnya. Ini kalau di Eropa, orang-orang Eropa sangat suka sekali Pak dengan gula aren. Mereka nggak suka dengan gula putih. Iya. Gula putih jahat. Dan ini sangat cocok untuk orang yang kena diabetes. Betul. Nah, boleh cerita Pak, ini apa namanya, sejarahnya awal ngambil bahan bakunya di mana? Yang paling banyak. Kami itu mulai itu hampir di awal tahun ini. Baru mulai ya ini? Baru mulai karena pandemi. Biasa. Jadi memang sebetulnya kami udah lama melihat ada produk ini, cuman kami memberanikan diri untuk memulai itu ketika kami ngeliat, oh kita cari sumber langsung, ketemu petani, kita support, terus kami coba semua produknya, kami pastikan dengan beberapa metode bahwa mastiin ini fix nggak ada gula putih. Nah, tidak dicampur ketika kami panggang, karena kan menurut kami baca-baca tuh jika dipanggang di atas 50 derajat nanti dia akan jadi karamel tuh, ada campuran gula putih. Terus kemudian kami ngerasa ini bisa masuk nih ke dalam industri. Ya, industri kopi. Kebetulan kan industri kopi tahun-tahun akhir beberapa tahun itu cukup seksi ya, tumbuh kembang. Nah, kemudian kami cobalah, dan ketika kami bangun produk ini, ada beberapa produk yang kami pikirkan untuk masuk ke B2B karena masalah kontinu ya. Industri usahanya bisa jalan, terus apalagi industri kuliner dan food and beverage itu berkembang sekali ketika pandemi. Terus kita mencoba masuk ke B2C. Nah, kebetulan yang Mbak pegang itu ini cocok tuh buat di rumah, jadi praktis. Ketika kami lihat dari tim kami bilang, nampaknya harus bikin kayak gini ya supaya orang bisa coba praktis. Karena mungkin buat sebagian orang yang udah paham akan apa gula aren, mereka akan lebih cenderung menggunakan gula aren. Nah, itu yang Mbak pegang itu satu pintu masuk kami untuk buat orang mau coba. Dengan praktis, tinggal dituang ke kopi, dia bisa minum kopi. Kalau enggak dia bikin misalkan minuman makanan kayak bubur sumsum bisa. Iya. Malah dan praktis ya. Praktis. Kalau misalkan yang lebih ekstrim bikin rujak malas ngulek ya pakai itu. Bikin rujak malas ngulek, buat ibu-ibu bikin rujak malas ngulek tinggal pakai ini. Cair dan itu bisa banget gitu, Mbak. Iya. Dan sekarang konsumennya banyak ke B2B ya saat ini ya? Alhamdulillah B2B, produk kami sudah sampai ada di Malang, pernah kami kirim ke Bali, Jogja, dan pernah kami kirim ke kolega kami di Darwin untuk semut. Di Darwin. Tapi itu coba berapa kilo ya kita kirimkan lah. Dan mereka bilang aman sih, produk enak gitu. Nah, sekarang ini Pak, kedepannya juga melalui produk yang Gugula yang ini untuk B2C ya. Nah, ini B2C belum masuk ke mana-mana sekarang ini? B2C kami juga cukup selektif memilih reseller karena kan kami juga memikirkan bahwa
semua produk kami itu kami buat fresh. Health ya. Ya, jadi ketika ada pesanan baru kami bikin. Mungkin ke depan kami mencoba untuk lebih memastikan kadar usia umur produk itu nanti kami akan coba tes di Balai Besar Industri Agro mungkin di bulan-bulan depan atau 2 bulan lagi. Jadi kami itu tumbuh kembang Mbak pelan-pelan. Ya mungkin awalnya industrinya masuk tuh bisa tukang cendol nyobain, cobain. Dan sekarang kita juga udah mengasup ke aren kami ke salah satu produsen pempek buat mereka bikin cukoknya. Nah, jadi perlahan-lahan kami tumbuh kembang dan kami merasa produk kami bisa diterima di publik. Gitu. Ya. Nah, buat sahabat-sahabat Netsport yang mau coba produk Gugula ini bisa nyari di Nature and Health ya. Nanti kita akan open untuk reseller. Nah, buat para pemirsa juga yang mau jadi reseller bisa kontak National Export. Ya, Bapak boleh cerita lagi kelebihan dari produk ini dibandingkan dengan gula biasa itu seperti apa? Kalau baca literatur itu ada namanya kadar indeks glikemik. Untuk aren itu sebesar 36 poinnya. Kalau yang gula putih itu sekitar 68 atau 70. Jadi ini lebih sehat. Dan rasanya kalau buat orang yang sudah biasa cobain aren dia akan tahu bedanya sih Mbak. Ini arennya nih manisnya nggak manis banget. Kalau Mbak nyobain aren tuh manisnya beda ya? Iya betul. Nggak terlalu manis. Lebih enak gitu Pak. Ya, dan lebih sehat dan untuk orang-orang diabetes pastinya ya. Betul, memang kebetulan kami dapat insight itu juga Mbak. Waktu kami mencoba masuk, kami kan promosi di sebuah perumahan yang isinya senior citizen lebih banyak, lansianya banyak dan mereka diterima baik. Gitu. Jadi kami dapat insight banyak tuh, oh ternyata ada pasar itu ya. Namun ya perlahan-lahan lah kami coba gitu. Kita kan tumbuh kembang, belajar dan ketemu lagi, oh ternyata ada industri ini bisa ikutan juga nyobain, kayak gitu sih Mbak. Dan kemudian yang kalau kita baca literatur juga banyak sih bahwa gula dari itu kan ada gula kelapa, ada gula aren, ada gula lontar ya. Nah, yang kita kerjakan tuh gula aren. Dan ini insya Allah aren murni. Aren murni ya. Dan kita lagi berencana untuk mengajak para petani supaya bisa lebih bersemangat untuk meningkatkan kapasitas produksinya karena sekarang nih produk kami sudah diterima banget gitu. Jadi kalau kayak kemarin ngirim 1 kintal ke Jogja, terus hampir setengah kintal ke Malang, restoran. Gitu. Jadi memang perlahan-lahan lah Mbak. Oke. Dan memang ini untuk R&D-nya juga nggak begitu saja ya Pak bisa menjadi produk ini. Ini ada sejarahnya nih Bapak boleh cerita nih Pak untuk proses R&D-nya. Untuk proses pembelajaran sih Mbak bagi kami itu. Awal-awal tuh kami mencoba mengirimkan ini sampel ke beberapa teman kolega yang tukang seduh kopi gitu ya. Karena kan mereka tuh lebih sensitif ya ketika bau kopinya berubah, terus wanginya berubah, rasanya berubah. Mereka bilang, aman nih, bisa dicoba. Kalau udah lolos 1, tes 2. Jadi kita bikin mini lab kecil-kecilan. Karena mereka yang buat testing kan mereka terbiasa menghandle kopi dengan aren. Jadi dari situ kita coba, oh industri kopi aman, bisa masuk ke industri kopi. Terus kemudian kami ketemu teman-teman, ada satu kolega itu punya usaha pempek, dia coba, ya sama Mbak, kirim 1 kilo gitu. Minta lagi 20 kilo ya, kita mau masal nih 20 kilo. Deg-degan juga nih, masuk nggak? Oh kita terima. Langsung masuk pesanan 3,5 kintal. Langsung. Jadi nah itu semuanya ya buat para pemirsa juga sahabat Netsport yang memulai usaha, semua itu ada prosesnya. Betul. Semua usaha by proses, nggak ada yang semudah membalikkan telapak tangan ya karena dan semua harus dengan kegigihan dan kemauan yang tinggi untuk bisa mendapatkan produk yang bagus ya Pak. Dan research development terus itu dibutuhkan memang. Nah ke depan Pak ada rencana untuk bikin misalnya gula aren dengan jeruk dengan jeruk nipis atau apa gitu? Kami tuh kepikiran untuk mendevelop produk turunan supaya bisa mengabsorb produk-produk kami juga. Mencari pengrajin jahe merah yang murni. Jadi kita nemuin. Jadi minuman sehat terus digabung sama kunyit. Jadi minum sekarang herbal tuh, ya? Semenjak pandemi itu kami melihat orang tuh lebih aware sama kesehatan gitu ya. Jadi mereka tuh butuh minuman-minuman yang menyehatkan. Contoh bisa dikombinasi dengan jahe merah, kunyit. Kebetulan kami coba sendiri tuh enak sebetulnya. Enak ya. Terus
memang beberapa kami tanya pelanggan kami, belinya tuh buat apa sih? Buat minum kopi praktis, tinggal minum kopi. Dan jadi nggak ada rasa ketakutan. Ya itu, tapi memang kan nggak boleh banyak-banyak. Tapi memang mereka ngerasa bahwa ini lebih enak dan menyehatkan gitu. Nah, nanti kita tunggu ya ada pengembangan produk dengan jahe merah, Atau kemudian dengan kunyit itu menyehatkan itu Pak, bagus tuh. Kalau bisa dalam bentuk liquid gini, jadi praktis buat ibu-ibu yang kita kadang suka males bikin, tinggal pakai dicampur air dikit kan. Betul, gitu. kasih air hangat jadi. Nah, Bapak sekarang ini selain ke B2B ya, dan untuk ke B2C, untuk packagingnya ini biasanya yang B2B biasanya rata-rata packagingnya berapa kilo? Packagingnya itu kami ada yang kemasan 5 liter, yang cair. Yang cair ya, 5 liter ya? 5 liter, 1 liter, 500 mili, sama 2,5. 2,5. Nah, biasanya B2C itu main di 2,5 sampai 1 liter. Yang seperti ini ya, 250 mili. Kemudian kalau yang B2B itu cenderungan masih pakai 1 liter sampai 5 liter. Nah, kalau yang untuk gula aren seperti ini juga B2B banyak yang minta juga? Banyak. Biasanya artisan pembuat roti juga ada. Bakers yang artisan ada. Kami pernah ada namanya Tiruti, itu bakersnya itu juga pakai ini, artisan. Beliau tuh bikin kanel bular ya. Itu tuh kalau nggak salah cinnamon roll Swedia ya. Dia itu bikin pakai ini. Nah, Pak, ini bahan bakunya ngambilnya dari mana? Originnya tuh kan penghasil aren itu ada 14 provinsi kurang lebih lah, hampir 14 sekian belas provinsi di Indonesia. Kami dapat dari Lebak. Oke. Jadi pembinaan petani juga ya? Perlahan-lahan kami arah ke sana karena kami ngerasa kan ini usaha sustain. Iya. Dan mereka juga sustain. Ya, semangatnya adalah membangun petani gitu ya, bahwa petani bisa tergerak. Saya tadi filosofinya adalah berdaya bersama. Tidak hanya kami yang berkembang, tapi mereka juga harus berkembang. Dan pelanggan, customer juga bisa senang, jadi gitu. Pemberdayaan petani ya Pak yang penting, karena kan sustainability bahan baku ini juga sangat penting. Kalau kita memproduksi banyak tapi bahan bakunya sulit didapatkan juga tidak bisa sustain gitu Pak. Betul, seperti Mbak Devi bilang bahwa memang berproses, juga nggak langsung instan. Ya kami juga pelan-pelan gitu ya, berkembang, melihat ada pasar masuk, dan memang terlihat bahwa produk ini tuh bisa banget diterima di luar sebetulnya. Namun menuju ke sana kan pelan-pelan kami lengkapi, misalkan nanti ada standar SNI-nya, ada halalnya, itu semua impian-impian kami. Dan ternyata kalau misalkan syukur-syukur kami bisa dapat sertifikatnya organik, lebih bagus lagi, bahwa pengennya tumbuh bersama sih Mbak, bahwa dengan begitu semua elemen itu bisa terdorong gitu, bangkit gitu. Iya. Nah, buat para pemirsa yang ingin membuat usaha industri juga, yang perlu diperhatikan adalah sustainability dari bahan baku ya Pak ya, dan sustainability juga dari price. Karena itu mempengaruhi juga sustainability dari produk kita juga kan Pak. Betul, permintaan banyak, ternyata bahan bakunya nggak ada kan, jadi sama aja, Mbak. Useless juga gitu loh ya. Nah, ini yang perlu kita banyak belajar, dan bisnis itu semua by proses. Nggak ada yang instan Mbak. Iya, tidak ada yang instan, dan kalau kita gagal coba lagi. Yang penting kemauannya besar ya Pak ya, gitu. Betul banget Mbak Devi. Dan ini Bapak belum sempat ekspor ya, baru untuk pasar Indonesia aja ya? Iya, jadi kami melihat, membaca dari satu majalah agrobisnis di Indonesia gitu ya. Pasar domestik itu lega Mbak sebetulnya, masih bisa lah. Dan seperti biasa, produk yang unggulan begini nih orang tidak terbiasa. Makanya kami mencoba mengedukasi bahwa ini ada pilihan gula yang lain. Gula aren produksi terbesar dari dunia. Iya, dan lumayan besar. Makanya memang kami tuh ngelihat bahwa ada ceruk domestik yang bisa dikerjakan, dan pelan-pelan kita bangun. Karena dengan begitu kita bisa mensupport UKM di sekitaran kita lah semua. Jadi petani juga bisa terdorong. Memang itu seperti ya, ini sih bagi kami ya, ini hasil pandemi yang kami banyak baca, belajar, ya udah kami jalankan. Sebelum pandemi di bisnis apa Pak? Kami biasanya ngerjain desain sih sebetulnya. Oh, malah di desain produk-produk? Enggak, kami beberapa desain grafis, ngerjain beberapa video gitu. Dan kami ini nggak ada latar belakang kami yang di agrobisnis. Nah,
Nah, menarik nih. Tidak ada latar belakang bisnis, tapi agrobisnis, tapi bisa bikin produk sendiri. Itu yang bagus Pak. Jadi kalau bisa kita ekspor itu jangan bahan mentah yang kita ekspor, Ada value tapi added. dalam bentuk value produk. Jadi kita bisa, kalau bisa brand-brand Indonesia ini bisa terkenal di luar negeri itu kan Amin. keren banget Pak. Betul ya. banget. Apa Pak, kita buying proses, nanti juga kalau ada kurasi dari national export untuk didaftarkan ke Eropa, Hudos ini kita bisa ekspor ke Eropa kan kita nggak pernah tahu Pak. Betul. Yang penting kita punya cita-cita dan Mimpi. mudah-mudahan dijabah sama Amin. Tuhan untuk bisa kita ekspor gula aren, karena memang gula aren itu permintaan Eropa cukup tinggi. Memang selama ini banyak rata-rata yang gula smooth sih Pak, yang dalam bentuk seperti ini. Dan ini kelebihannya daripada gula smooth yang lain apa Pak? Gula semut kami ini sudah kami proses pengeringan hingga di bawah 3%. Oh, pengeringannya bawah 3% ya. Jadi Kadar airnya rendah di bawah 3%, jadi ini lebih awet. Kalau saya gula itu nggak tanpa pengawet pun dia kalau kadar airnya rendah, sangat rendah itu lebih tahan. tahan lama ya. Jika kami packing dengan packing vakum gitu ya Mbak, itu malah bisa menambah 2 kali lipat umur produk. Namun karena kami merasa ini kan produk yang fast moving gitu ya, kami pengennya sampai di rumah masing-masing pelanggan dan pelanggan B2C maupun B2B bahwa ini fresh produk, jadi kita ngasih supaya langsung, karena bener bahwa kalau kami bikin jangka panjang nggak apa ya istilahnya, malah nggak fresh, malah kesian pelanggan-pelanggan kita lah. Betul. Nah kalau yang ini kelebihannya dibandingkan produk yang lain sejenis kan beberapa ada kayaknya. Oh, banyak. Jadi memang pengembangan aren itu ada yang di aren semut dan cair. Namun kalau aren cair kami itu kami fix, kami buat dalam fresh. Jadi ketika pesanan masuk orang bikin. Dengan begitu umur produknya bisa terjaga dan ya kayak waktu kapan kami mengirim sama Mbak, kita kirim cuma 4 liter ke Malang gitu ya. Ada orang punya usaha UKM, punya restoran. Kemudian mereka langsung bilang, Kak kirim lagi ya 30 liter, kita kirim. Jadi kami senang ketika produk kami diterima dengan baik dan ternyata mereka cocok dengan hasilnya. Ini bisa untuk bahan kecap juga nggak sih Pak? Bisa banget. Bisa banget ya? Bisa banget. Karena kan kecap biasanya dia pakai gula yang seperti ini ya, yang gula batunya kan. Iya betul. Kecap Sebenarnya itu, lebih mudah pakai gini ya harusnya. Iya. Jadi memang banyak saya perhatikan ketika pas pandemi ini banyak orang memproduksi sendiri bikin kecap. Kebetulan ada komunitasnya, namun saya belum sentuh karena saya juga masih belum sentuh ya. Jadi mereka tuh yang kalau mereka tuh selalu mencari produk yang benar-benar pas karena mereka ternyata artisan bikin kecap masing-masing buat di rumah. Nah itu peluang juga tuh Mbak. Nah, banyak sebenarnya peluang-peluang ya yang bisa kita dapetin even dalam kondisi COVID, tapi kalau kita terus bergerak ya Pak ya, terus bergerak maju, terus kreatif, insya Allah tuh kita nggak akan kekurangan rezeki ya Pak ya. Betul. Karena peluang-peluang itu pasti selalu ada. Jadi jangan patah semangat sahabat Nexport. Apapun kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti berhasil. Betul. Betul. Terima kasih banyak sebelumnya Pak. Harapannya Gugula ini nanti di NNH kita bisa pasarin seluruh Indonesia. Dan siapa tahu kita bisa ekspor juga. Kita proses untuk promotion ya ke luar. Memang permintaan banyak yang ini Pak. Tapi yang ini belum familiar di Eropa. Tapi coba kita perkenalkan ke pasar mereka. Kita membuat katalog dalam bahasa Inggris, kita promokan ke partner-partner kita di luar, dan Hunus kita bisa ekspor yang ini juga. Gitu. Kalau ini memang sudah ada permintaan, banyak ini permintaan di Eropa. Nah, sahabat Nexport, kita belajar tentang gula aren dan opportunity-nya sangat besar. Dan siapa yang mau menjadi reseller dari Gugula bisa kontak Nature and Health dan National Export. Dan harapannya kita bisa sukses bersama nih dengan Pak Dede dan Pak Johan. Insya Allah kita bersama-sama ya Pak ya untuk ngembangin gula aren Indonesia untuk ke kancah internasional dan nasional. Dan teman-teman, kita ada giveaway. Giveaway untuk ngerasain yang produk baru ini nih. Kalau ini kan mungkin banyak ya, tapi ini pun juga rasanya berbeda ya. Rasanya berbeda dengan gula aren. Tadi saya mencoba, rasanya tuh gimana ya? After taste-nya beda. Legit gitu ya.
manisnya tuh nggak manis banget, tapi manis gitu. Gimana itu Pak? Manis Dan nggak aftertaste-nya manis? emang kami coba tuh produk kami juga emang aftertaste-nya beda sih. Jadi kami mencoba sampel ke beberapa orang gitu, dia bilang aftertaste-nya beda. Jadi ketika makan itu biasanya nggak batuk meskipun itu. Jadi memang kalau dicium mah biasa aja. Kalau baunya nggak terlalu Baunya menyengat. pun juga enak, Enak, Pak. ya. Berbeda. Kayak saya juga penyuka gula brown sugar kan gitu. Saya jarang pakai gula merah, jarang pakai gula putih malah. Sukanya gula merah gitu kan. Jadi ini good quality dan health quality. Sangat menyehatkan dan kita ada giveaway buat 3 pemirsa yang komen baik ya, dan yang mau jadi reseller. Siap. Kita akan kirimkan yang beruntung, dan jangan lupa like, subscribe, and share Nextport Media, Nextport TV juga, dan Gugula ya. Jangan Di IG lupa. kami tuh @arengugula. Nah, IG-nya @arengugula. Nah, siapa yang mau jadi reseller kontak kami, dan sampai jumpa. See you. Bye.